يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abi telah memberikan kesempatan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang masih hangat kaitannya dengan kegiatan Idul Adha, bulan berkurban. Permasalahan yang mungkin klasik sih mengenai arisan kurban. Tentu pada akhirnya ini hukumnya bagaimana. Di balik arisan itu yang ingin saya tanyakan, apakah ini perlu ditumbuh kembangkan kalaupun sah, kalaupun secara hukum memang boleh. Yang jadi pertanyaan adalah mereka yang mampu ada di kelompok arisan, yang mampu materinya. Kalau dibentukkan arisan, otomatis bisa jadi dia termasuk pilihan yang dapat terakhir. Padahal dia mampu. Orang yang mampu kan jangan dinanti-nanti kalau untuk infak, sedekah jariah. Nah, seperti itulah. Kemudian bagaimana juga dengan katakanlah sistem arisan itu kan ya katakanlah berjalan terus sampai akhir. Kemudian pada misalnya gitu ya terjadi tutup usia sebelum dapat, itu juga bagaimana akadnya, bagaimana itu dan apakah nanti itu tetap dilaksanakan oleh ahli waris atau bagaimana. Jadi intinya ini apakah perlu ditumbuh kembangkan di masyarakat untuk arisan berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama tentang kurban. Jadi di lapangan itu kita mendapatkan beberapa fakta. Ada arisan kurban, ada tabungan kurban. Jadi kalau arisan tadi misalnya untuk mendapatkan 1 ekor domba kan harus terkumpul uang sekitar 3-4 juta. Kalau seseorang beli cash 3,5 juta tidak mampu, maka dia mengumpulkan beberapa orang untuk iuran sehingga sampai mendapatkan 1 ekor domba. Karena harganya 3,5 juta, berarti ada 5 orang, setiap orang iuran 500.000. Dikoclok 5 orang itu. Abi dapat koclokan pertama, saya koclokan kedua. Karena 5 orang berarti kan 5 tahun. Orangnya tetap. Nah itu namanya arisan kurban. Hukumnya kembali kepada hukum arisan. Ya kan faktanya fakta arisan. Hanya biasanya uang, sekarang arisannya adalah hewan kurban. Maka hukumnya kembali kepada hukum arisan. Bagaimana hukum arisan? Hukum arisan itu boleh dengan beberapa persyaratan, dengan beberapa catatan. Ya mestinya 5 orang yang berarisan itu sudah sepakat untuk menunaikan kewajibannya sebagai peserta arisan. Jadi begitu masuk bulan Dzulqa'dah, 5 orang itu kumpul, setor lagi 500-an untuk tahun kedua. Atau misalnya kalau harga dombanya naik, berarti kan ada kesepakatan baru. Sekarang itu 4 juta, kalau 3,5 juta dapatnya kecil. Berarti kalau ingin ukurannya 1 ekor domba yang besar sebagaimana tahun lalu, berarti kan dananya nambah. Maka orang yang dulu pernah dapat besar, ya dia harus nambah. Nah, nanti hal-hal seperti ini itu diperhatikan. Kecuali kalau flat, pokoknya 3,5 juta, apapun dapat kambingnya. Oh sama-sama 1 hewan kurban hitungannya. Mau yang gemuk, dulu dapatnya gemuk, kurus sedikit. Kenapa? Harganya sudah berbeda antara tahun sekarang, tahun kemarin. Nah ini harus disepakati bersama. Ya, jadi 5 orang itu harus sepakat untuk memenuhi setiap tahun agar setiap anggota arisan itu kedapatkan atau kebagian untuk
kurban setiap tahun. Ya, ini kembalinya kepada hukum arisan. Yang kedua, selain terpenuhinya beberapa syarat arisan, maka yang harus diperhatikan adalah orang berarisan uang itu tidak ada persyaratan istitoah. Tetapi untuk orang yang berkurban itu ada syarat istitoah. Ya kan, bahasa hadisnya juga kan man wasa, barang siapa yang mampu, punya kelebihan uang pada saat Idul Kurban, maka jika tidak berkurban jangan mendekati masjidku. Nah, gitu. Jadi kan kalimatnya yang mampu. Yang tidak mampu tidak terkena taklif untuk Idul Kurban. Faktanya tahun itu hanya punya uang 500.000. Mampu apa tidak? Tidak mampu. Makanya apa? Tidak usah memaksakan diri ingin kurban. Toh faktanya juga tidak mampu. Kalau mau, tabung aja sendiri. 5 tahun bisa. Seperti di sinetron. 10 tahun bisa membeli 1 ekor domba. Berarti apa ya? Tunggu aja 10 tahun atau 5 tahun dari tabungannya ya. Maka harus dikembalikan kepada istitoah. Jadi tinjauannya ada 2. Kalau dari segi apakah arisan domba itu boleh? Boleh, tidak ada larangannya. Tapi kalau tinjauannya istitoah atau belum, maka jawabannya belum. Jadi ada 2 tinjauan. Boleh nggak saya kurban arisan? Ya boleh. Tapi kebagiannya kan nanti entah di tahun ketiga sesuai dengan urutan kocrokannya itu. Kalau dilihat dari istitoahnya, maka sepakat orang itu belum istitoah. Karena faktanya di tahun kedua berarti dia baru punya uang 1 juta. Yang 500 setor pertama, sekarang baru 500, berarti 1 juta. Faktanya belum istitoah. Karena belum istitoah, maka apa? Sunnahnya belum dapat. Meskipun boleh, tapi sunnah istitoahnya nggak dapat. Lalu bagaimana? Ya boleh saja, silakan. Apakah nanti memenuhi istitoah apakah tidak? Ini urusan kedua. Urusan yang kedua. Maka apabila tinjauan istitoah itu diutamakan, maka apa? Tidak perlu arisan. Apalagi misalnya setelah 5-5-nya itu kurban, dapat semua, maka apa? Ada tantangan baru. Masa kemarin kurban sekarang gak kurban? Era. Maka apa? Kurbannya lantaran era. Masa kemarin juga bisa iuran sapi dapat 28 juta, mas sekarang enggak? Nah, kurban yang kedua itu sudah motivasinya berbeda. Era tuh menaida tuh kurban beta. Itu sosialnya di masyarakat begitu. Ya, efek sosialnya begitu itu ke masyarakat itu. Nah, sekarang kalau kita ingin mengejar bolehnya, nggak apa-apa Pak Haji, boleh. Tetapi kalau kita mengejar sunnahnya belum dapat, karena harus istitoah. Ya, maka silahkan mau saya mau ngejar istitoahnya, ya udah tabung aja sendiri. Ternyata bisa, ya udah alhamdulillah, tanpa harus meminta bantuan pada orang lain arisan, toh pada akhirnya kita bisa juga. Yang 5 orang tadi kalau kita hitung tetap saja kebagian saya 5 tahun sekali sebenarnya. Apa bedanya dengan kita nabung sendiri selama 5 tahun dapat. Tapi pada saat 5 tahun kita kurban mutlak itu uang sendiri. Nah, mungkin karena di kita itu sudah terbiasa, ibadah pun kudu nganjuk. Termasuk haji kan? Haji pun pulangnya harus
bayar cicilan gitu. Karena sudah terbiasa seperti itu, seandainya sholat itu ada biayanya, mungkin akan ngancur juga untuk sholat, nalangan sholat ya. Nah, jadi kalau saya berpendapat utamakan istitoah, bukan mengejar sekedar boleh. Sama seperti begini, saya kurban ayam boleh nggak Ustaz? Boleh satrek, tapi tidak masuk kategori ibadah kurban, tidak masuk. Ya boleh saja, masuknya apa? Sedekah biasa, ya kan? Nah, khawatir kita sudah menganggap istitoah dengan cara arisan, ternyata apa? Di mata Allah belum. Jatuhnya apa? Sedekah biasa. Jatuhnya sedekah biasa. Meskipun pikiran kita oh ini kurban Ustaz, kan udah 5 terpenuhi 1 ekor kurban. Iya, tapi kan 500 bang seeta, 500 bang ini maksud. Boleh, tapi belum masuk dalam syarat istitoah. Jadi kalau saya tetap berpendapat bahwa utamakan istitoah daripada sekedar mengejar kebolehan. Jadi perlu dikembangkan nggak? Nggak perlu. Nggak usah dikembangkan. Ya kembali aja pada prinsip sebagaimana haji, kembali aja kepada walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Udah, itu aja prinsipnya. Oh, Gusti Allah sudah menetapkan begitu, kenapa kita mikir-mikir yang lain? Sederhana, sehingga tidak perlu wah saya era di masyarakat ini nggak haji, nggak usah begitu. Allah Maha tahu kondisi kita bagaimana. Allah sudah menyatakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 190 ke atas, seperti itu kalimatnya ya, manistato'a ilaihi sabila. Nah, termasuk juga dalam kurban. Jadi kalau mengejar bolehnya boleh, tapi kalau mengejar istitoahnya belum. Nah, jadi kalau saya menganjurkan kejarlah istitoahnya supaya memenuhi kriteria yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah memaksakan diri sebenarnya, santai aja. Kan masih banyak amal-amal soleh lain yang bisa kita raih. Kalau targetnya amal soleh yang banyak, masih banyak di luar yang memaksakan diri itu, masih sangat banyak.